Halo semuanya, schönen guten Morgen alle. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan channel YouTube Jerman Indonesisch Lernen. Hari ini kita akan mempelajari gramatik bahasa Jerman, ya. Frau Verli mau kupas tuntas gramatik Jerman mulai dari nol. Untuk belajar gramatik bahasa Jerman ini, Frau Verli awali dengan menggunakan buku Deutsch Allgemeinsprache Grammatik aktif. Nah, ini buku gramatiknya untuk tingkatan A1 sampai B1 ya. Nah, sekarang Frau Verli mau tampilin kita belajar apa sih hari ini untuk pertama kalinya ya. Jadi gramatik Jerman itu kan bisa dibilang sama pembelajar Jerman agak sedikit susah ya, padahal sebenarnya itu mudah kalau mau kita pelajari. Nah, yuk Frau Verli akan coba pelan-pelan ajarkan kalian tentang gramatik bahasa Jerman. Dan di sini tentu diawali dengan gramatik bahasa Jerman yang dari tingkatan bawah dulu ya. Oke, kalian bisa lihat di sini ada daftar isinya cukup lengkap ya. Bahasa Jerman untuk gramatik yang A1 sampai B1. Ada sebenarnya audionya juga, tapi Lider Frau Verli nggak punya audionya atau nanti ke depannya akan diusahakan cari audionya ya. Kalau kalian mau bukunya, silakan boleh komen eh, untuk bisa mendapatkan buku PDF-nya ya. So, ya sekali lagi, jetzt lernen wir also die Grammatik von der ersten Anfänger ya untuk pemula sekali. Nah, di kapital pertama kita lihat di sini ada personal pronomen. Nah, apa sih personal pronomen itu? Sebelum Frau Verli akan jelaskan lebih lanjut, boleh dong kalian eh, subscribe channel YouTube ini @Jerman Indonesia Lernen ya. Kemudian kalau berguna boleh di-share, komen, like ya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat pembelajar lainnya. Good. Kembali lagi ya dengan tema personal pronomen. Personal pronomen ya sama seperti kalau bahasa Indonesia itu subjek ya. Nah, subjek dalam bahasa Jerman terbagi dengan beberapa. Seperti Indonesia ada aku, kamu, dia laki-laki, dia perempuan. Nah, itu namanya subjek. Tahu kalau bahasa Jerman disebutnya personal pronomen. Nah, di sini pronomen Jerman ada apa aja sih? Yuk kita lihat sama-sama tabelnya ya. Ada erste Person ya, singular. Ich, singular itu satu ya, sesuatu yang satu. Kalau plural itu lebih dari satu ya. So, erste Person ich itu bermakna saya. Kemudian ya, kita lanjut dulu ke bawahnya. Zweite Person artinya bermakna kalau singular ke mengacu ke kamu ya atau ke Anda. Nah, itu ketika kita berbicara kepada lawan kita. Nah, zweite Person ada du, kamu, ya, dan sie, Anda. Oke. Kemudian dritte Person adalah orang ketiga. Orang ketiga tunggal, ya. Apa aja sih ya? Misalkan kita lagi ngomong berdua nih, terus kita ngomongin orang ketiga. Nah, namanya itu dia orang ketiga. Kalau orang ketiganya tunggal, misalnya seperti dia laki-laki, yaitu kalau dalam bahasa Jerman disebut er, ya. Oke, di sini dia laki-laki, ya. Nah, kemudian ada Z. Z untuk orang ketiga tunggal bermakna dia perempuan, ya. Kalau kita kan hanya menggunakan kata dia, ya. Kadang kalau kita baca juga misalkan lagi ngomongin orang ketiga tunggal, dianya siapa? Nah, kita disuruh mendebak apakah dianya perempuan atau dia laki-laki. Nah, tapi kalau di Jerman sudah diklasifikasikan. Ada dia laki-laki, ada dia perempuan, ya. Kemudian di sini ada S. S itu Prof. Verli kurang bisa mempadankan dalam bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia itu agak sulit. Jadi di sini Prof. Verli coba padankan dengan bahasa Inggris seperti it ya.
Kemudian ada erste Person plural yang wir, ya. Wir itu bermakna kami, ya. Kami. Oke. Zweite Person, ya. Untuk plural ihr, ya. Ketika kita berbicara, ya, ke hadapan banyak orang, kita kan pasti menyebutnya kalian. Nah, itu dia. Ihr bermakna kalian. Nah, ya. Good. Kemudian zweite Person, ya, untuk plural, ya, ini juga mengacu zinya zi besar ke Anda, ya. Jadi kalau ada S, ya, Z yang hurufnya kapital ini bermakna Anda. Kemudian dritte Person, ya, untuk plural, ya, kita misalkan ngomong eh, kepada apa namanya, kepada kita ngomongin beberapa banyak orang, ya, lebih dari satu. Kalau misalkan satu orang laki-laki kan ketahuan R, satu orang perempuan ketahuan Z. Tapi kalau banyak, ya, kita menyebutnya mereka. Mereka. Nah, ini dia, ya. Jadi kita sudah dapat ih saya, ya, du kamu, Z besar Anda bermakna, ya. R dia laki-laki, Z dia perempuan, S seperti it, ya, wir kami, ir kalian, sie yang kecil lagi tapi yang jamak bermakna mereka, ya, untuk yang orang ketiga tunggal. Oh, di sini ada beberapa gambar untuk memahaminya, ya. Ada di sini, ya, ich saya, ya, wir kami, ya. Du ini sedang berbicara, ya. Dua orang saling berbicara, hei kamu, maksudnya seperti itu, ya. Ada dua orang juga saling berbicara, ya, tapi dalam ranahnya agak formal, ya. Hei Anda, ya. Nah, ini kemudian ada ihr, ya. Ihr, ini ada ibu manggil anak-anaknya, ya. Hei kalian, ya. Ihr. Kemudian ini ada eh, balik lagi tadi kerana formal, ya, berbicara kepada dua orang, ya. Sama juga. Hai Anda, ya, Anda semua. Nah, ini dia, ya. Kemudian ada R, ya, ada dua orang berbicara ngomongin orang ketiga laki-laki, ya. Itu dia, ya, maksudnya dia laki-laki, ya. Kalau yang ini ngomonginnya dia perempuan, ya, Z, ya. Kemudian di sini ada S. S ini, ya, sebagai contohnya di sini adalah mengacu kepada anak kecil, ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang S, tapi di sini anak kecil bermakna das Kind, ya. Das Kind, maka diganti penyebutannya untuk dritte Personnya, ya, orang ketiga tunggalnya S, ya. Kemudian ada si mereka. Nah, ini ada dua orang lagi ngomongin dua orang membicarakan tentang dua orang yang lain, ya. Pakainya mereka, si mereka. Ya, itu dia. Nah, nanti sedikit, ya, ini tahapannya kalian akan belajar bahasa Jerman seperti, ya, kalau di bahasa Inggris itu bermakna the, ya. Contohnya the spoon, ya, untuk sendok, ya. The table untuk meja. Nah, ini dia, ya. Tapi sekali lagi kalau dalam bahasa Jerman itu terbagi menjadi 3 kategori untuk singular dan 1 kategori untuk plural, ya. Nah, maksudnya apa sih 3 kategori untuk singular? Ya, maksudnya kalau singular itu benda yang hanya satu, ya. Kalau plural benda yang lebih dari satu, ya. Nah, contohnya di sini, kalau di bahasa Inggris itu kan semuanya menggunakan kata the, ya. The spoon, the table, ya. The chair, ya, untuk eh, untuk kursi, ya, meja, terus kemudian the spoon untuk sendok. Tapi kalau di bahasa Jerman itu tidak, ya, ada kategorinya, ya, seperti contohnya das Messer, pisau, ya, das Messer. Kata gantinya, ya, karena ini das, ya, maka untuk penyebutan
pakai pronomennya diganti s. Ya, ganti s yang ini yang it. Kemudian untuk digabel ya, digabel itu garpu. Ya, untuk penyebutan kata gantinya bisa menjadi z yang ini jelas ya, z yang ketiga tunggal. Oke, ya. Kemudian ya ada lagi namanya der Luffel. Ya, ada kata der. Nah, der itu misalkan kita mau diganti untuk pakai kata gantinya maka menjadi er. Ya, ini dia ya. Jadi untuk benda-benda dalam bahasa Jerman itu ada seperti the dalam bahasa Inggris ya, ada disebut namanya artikel ya. Artikelnya ini yakni ada das, die dan der ya. Kemudian di sini ada yang berbentuk jamak. Contohnya ini kan ada dua cangkir ya. Nah, pakainya yang die Taschen, tapi dinya untuk plural ya. Di dan mengacunya kepada zinya zi mereka ya. Ini kalau untuk awalan masih agak sedikit bingung, tapi insya Allah nanti kita akan berlanjut dan kalian mulai paham ya. Nggak apa-apa, ini kita pelan-pelan dulu. Prof. Verly mention sedikit ya, biar kalian nggak bingung ya, semoga. Oke, nah sekarang kita bantu di sini mencocokkan subjek apa sih ya yang benar ya, atau lengkapilah subjeknya. Ergänzen Sie die Pronomen, lengkapilah subjeknya ya. Di sini ada banyak ya, ada sekitar 7 soal atau 7 tugas, 7 Aufgaben namanya. Tapi untuk menyingkat waktu, Frau Verli hanya akan bahas ya di tugas yang nomor 1 ya, dan tugas yang kedua aja ya. Sisanya kalau kalian mau mengerjakan silakan komen untuk mendapatkan PDF-nya. Nanti kalian bisa screenshot di komentar kalau kalian sudah kerjakan. Nanti insya Allah akan perfectly koreksi ya. Good. Nah, ini dia kita masuk ke soal ya. Untuk soal bagian pertama ya, diminta dilengkapi pronomennya. Nah, kita kan sudah tahu ya pronomennya. Tadi sudah kita bahas di atas. Sekarang kita jawab apa sih pronomen yang sesuai ya. Nah, lihat di sini. Pung 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 sprechen Sie. Pung 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 sprechen Deutsch ya. Titik-titik berbicara bahasa Jerman ya. Pung 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 sprechen Deutsch ya. Nah, lihat di sini ada 2 orang ya, saling bersama-sama ya, tidak tidak apa membicarakan yang orang lain ya, tapi lihat di sini mereka seperti saling bersama-sama mengatakan pung 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 sprechen Deutsch. Maka yang tepat di sini adalah wir sprechen Deutsch. Kami berbicara bahasa Jerman. Lihat ya, ini juga lebih dari satu orangnya, plural ya. Plural ya, menyatakan kami berbicara bahasa Jerman. Wir sprechen Deutsch. Ya. Kemudian yang kedua, lihat kembali lagi ya. Ini terlihat dari bajunya saja seperti formal ya, dan ini seperti saling apa namanya berdialog ya. Nah, tentu di sini ada tanda tanya kemudian ya. Haben pung 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 Zeit. Nah, sesuatu yang dilihat dari gambarnya seperti formal, maka kalau formal ya berbicaranya menggunakan kata Anda. Nah, kita isi di sini yang tepat adalah haben Sie Zeit ya. Punya waktukah Anda? Nah, seperti itu ya. Haben Sie Zeit? Nah, punya waktukah Anda? Kemudian kita lihat ya, ini ada orang berdialog juga, tapi konteksnya seperti informal ya, bukan sesuatu yang informal ya, bukan sesuatu yang formal, tapi informal ya, sedang berbincang-bincang santai ya, dan bukan dengan seperti ini dalam ranah kerja atau ke
atasan ya atau sesuatu yang harus sopan. Nah, ini seperti sesama teman saling berdialog ya. Hilf pung 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 mir ya. So hilf itu artinya bantu ya. Mir aku ya. Di sini kita tahu pasti mengatakannya do ya. Kamu bantu aku ya. Hilf du mir jadi yang tepat. Oke, yang nomor 4. Lihat ya. Di sini tadi ya ada dua orang sedang membicarakan orang yang ketiga ini ya. Pung 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 is programmer ya, adalah seorang programmer ya. Nah, kira-kira ada yang tahu tepat apa? Ya, benar. R ya. R is programmer. Programmer. Oke, sekarang kita ke tugas yang kedua ya. Nah, di sini yang kedua sama juga ya, diminta dilengkapi subjeknya. Ergänzen di pronomen ya. Nomor 1 kita lihat das ist Herr Gupta ya, Herr Gupta. Herr itu artinya tuan ya, Tuan Gupta. Nah, kita sudah tahu ya, dia membicarakan Tuan Gupta yang berarti dia laki-laki ya. Nah, lihat ini tidak dalam bentuk dialog ya, ini hanya bercerita di nomor 1. Kata yang tepat adalah Das ist Herr Gupta ya, kommt aus Indien. Itu adalah Herr Gupta. Dia berasal dari India. Das ist Herr Gupta. Kommt aus Indien. Nah, kemudian yang selanjutnya, das ist Frau Kyoka. Frau itu artinya nyonya, ya. Das ist Frau Kyoka. Pung 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 kommt aus Japan, ya. Kommt aus Japan. Nah, kalau kalian masih sulit belajar pelafalan Jerman, kenapa sih J dibacanya J? Nah, itu Prof. Eli sudah bahas sebelumnya di bagian pelafalan dan alfabet. Nanti kalian bisa cek videonya ya di playlist belajar bahasa Jerman dari nol. Ya. Kembali lagi, das ist Frau Kyoka. Pung 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 atau titik 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 kommt aus Japan. Ya, kita tahu ya di sini Frau Kyoka dia perempuan. Ya, maka menjadi sie kommt aus Japan. Oke. Herr Gupta und Frau Kyoka sind in Berlin. Ya. Herr Gupta dan Frau Kyoka ya berada di Berlin. Nah, pung 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 lernen Deutsch, belajar bahasa Jerman. Nah, di sini membicarakan lebih dari satu plural ya. Maka di sini yang tepat adalah sie ya. Sie-nya tentu mengacu yang ke mereka ya. Jadi tadi kan ada Herr Gupta yang dia laki-laki, Frau Kyoka dia perempuan ya. Sie kemudian mereka berdua digabung ya, maka menjadi sie yang mereka ya. Sie lernen Deutsch dia. Kita lihat, walaupun di sini di tabel yang sie mereka penulisannya kecil, tapi karena ini di awal kalimat tetap sie-nya harus besar ya. Yang kedua, Hallo Anna, woher kommst ya. Lihat dari nomor 2 sampai nomor 4 ya. Ini dalam bentuk dialog ya. Maka bisa kita lihat di sini Hallo Anna, woher kommst pung 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 ya, terus dibalas ya. Ich dibalas pung pung pung, aus New York. Aus New York, bacanya einfach New York ya. Di sini tentu halo Anna, kamu berasal dari mana? Ya, maka menjadi woher kommst du? Nah, dijawab ya, tentu saya berasal dari New York. Nah, kita tahu saya bahasa Jermannya apa sih? Tadi sudah ya. Saya adalah ich, maka ich komme aus New York. Hallo Anna, woher kommst du? Ich komme aus New York. Oke. Yang ketiga, sama juga dialognya. Mark und Dominik, wo wohnt? Ya. Mark und Dominik, wo wohnt? Pung pung pung. Mark dan Dominik di mana tinggal? Ya. Pung 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 wohnen in Frankfurt. Nah, ini saling berdialog menanyakan karena di sini ada dua orang
ya, Mark dan Dominic, maka pasti kita tanyanya kalian. Kalian tinggal di mana? Wo wohnt ihr? Ya. Nah, di sini dijawabnya kami ya tinggal di Frankfurt ya. Wir wohnen in Frankfurt. Oke. Yang keempat, guten Tag, wie heißen ya? Pung pung pung. Dijawab guten Tag ya pung pung pung. Heiße Berger, Ronald Berger. Nah, kita lihat sini ya. Di sini ada kemungkinan dua jawaban ya. Misal kalau secara diartikan bisa pakai kamu atau Anda. Guten Tag, wie heißen du? Nah, tapi ini tidak cocok karena apa sih? Karena di sini kita bisa lihat aspeknya formal ya. Kalau formal itu pakai nama lengkap ya. Ronald Berger. Jadi kalau ditanya pakai kamu, ya siapa namamu? Biasanya dijawabnya hanya pakai nama depan. Nama saya misalkan Roland. Entschuldigung, di sini namanya Roland Berger ya. Roland ya. Tapi kalau formal ya dijawabnya pakai nama belakang ya. Eh, misal kalau Prof. Verly kan namanya Verly Kurniasi ya. Kalau ditanya siapa nama kamu ya, Prof. Verly akan jawab ich bin ya, atau di sini pakai ich heiße Verly. Ya, nama saya Verly. Ya, kalau ini nanyanya ya, wie heißt du? Siapa nama kamu? Ya. Nah, tapi kalau dijawabnya pakai Kurniasinya nama belakang, maka ini formal ya, nanyanya juga bukan pakai kata kamu, tapi pakai kata Anda ya. Nah, menjadi wie heißen Sie ya. Maka dijawabnya ich heiße Kurniasi. Terus bilang lengkapnya Verly Kurniasi. Seperti itu. Nah, seperti ini. Maka dari sini kita tahu kalau ini dalam bentuk formal. Bertanyanya berarti ke Anda. Maka menjadi Guten Tag, wie heißen Sie? Ya, siapa nama Anda? Guten Tag, nama saya Berger, Roland Berger ya. Guten Tag ya. Ich heiße Berger, Roland Berger. Nah, itu dia ya. Sisanya kalau kalian tadi kembali lagi kalau kalian mau mengerjakan boleh komen untuk minta PDF-nya ya nanti akan Proverly kirimkan linknya. Good, sampai sini dulu pelajaran untuk pronomen ya. Kembali lagi pronomen, personen, personal pronomen ya subjek untuk orang. Selanjutnya ke nanti untuk video selanjutnya kita akan melanjutkan pakai buku ini ya, pakai PDF ini ya dengan tentu gramatik-gramatik yang lebih meningkat ya. Ini masih awalan ya. Selanjutnya juga masih terbilang gramatik A1 ya. Nah, nanti kalau kalian mau belajar dari awalan bisa dari sini dulu ya. Bisa memahami ini dulu ya. Terima kasih ya. Ini dia pelajarannya bisa kita sudahi ya. Kalau ada yang masih belum ngerti, boleh silahkan komen. Jangan lupa subscribe channel ini, like video, share dan komen ya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat kedepannya. So, Dankeschön dan auf Wiedersehen.